Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan akan ada orang yang saum, tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Artinya tidak dapat pahala, walaupun dia saumnya sah dan selesai. Akan ada orang yang qiyamul lail, taraweh, tahajud, tapi dia hanya mendapat begadang dan letih. Kenapa? Karena dia tidak berhati-hati dengan pembatal-pembatal pahala. Ibadahnya tetap sah, tapi tidak ada pahalanya. Seperti sholat kita barusan, insya Allah sah, tetapi belum tentu pahalanya banyak. Mungkin ada yang sedikit sekali, bahkan mungkin ada yang jadi dosa. Oleh karena itulah kita tidak harus sibuk hanya dengan memperbanyak amal seperti mengisi ember, tapi harus kita waspadai bocornya ember. Bocornya itu biasanya di mata yang tidak terjaga, pendengaran tidak terjaga, perkataan yang tidak terjaga, pikiran yang tidak terjaga, itu bisa merusak pahala-pahala kita. Baik sekali kalau kita sambil saum, juga saum mata, disiplin jaga pandangan dari yang tidak boleh dilihat. Saum pendengaran, tidak usah segala didengar, tidak usah segala dibaca, dilihat, tidak usah segala ingin tahu, dan tidak usah banyak bicara, kecuali yakin bicara ini akan jadi amal soleh. Tidak usah segala ditanyakan, tidak usah segala diceritakan, tidak usah segala dikomentari, tidak perlu kita segala dijawab, tidak perlu. Minimalisir, juga ngobrol diminimalisir. Bertemu orang juga diwaspadai, karena setiap berjumpa orang kecenderungannya jadi dosa. Kita memang harus bertemu kalau niat dan caranya benar. Tapi kalau tidak penting-penting amat, sudahlah. Media sosial, pastikan yang dilihat hanya yang jadi ilmu, yang nambah iman. Ketika mulai ada maksiat, segera skip, lewatkan. Akrab sajalah dengan Al-Quran. Bagi yang belum paham bahasa Arab, baca terjemahnya, akan sangat asyik sekali. Karena Al-Quran, kalam Allah, tidak bisa ditandingi apapun juga. Tidak usah bercita-cita bahagia bagi yang jauh dari Al-Quran. Tidak bisa. Tidak juga bercita-cita bisa mulia, karena kalau jauh dari Al-Quran kita tidak tahu standar kemuliaan yang benar. Akrabkanlah lebih banyak dengan Al-Quran. Kalau boleh juga seperti ini, kita bisa baca terjemahnya sambil dengar artinya, sambil dengar bacaannya. Telinga dapat pahala, mata dapat pahala, hidayah datang. Sambil variasikan, selain kita membaca Al-Quran, tilawah, juga menyimak, tasmi, dan membaca artinya. Sekali lagi, waspadalah terhadap pembatal pahala. Selain pembatal amal, juga pembatal pahala. Tundukkan pandangan, lebih nyaman. Sedikit bicara, lebih nyaman. Tidak usah segala didengar, kecuali yang manfaat. Hati-hati dengan banyak keinginan. Kalau manfaat saja, kalau tidak sudah lewat saja. Syukuri apapun yang ada, tidak usah sibuk memikirkan yang belum ada. Boleh, tetapi jangan sampai diperbudak. Jangan membanding-banding dengan yang lain. Kita akan banyak kecewa, kurang bersyukur. Kalau mau membandingkan dengan saudara kita di Palestina, akan lebih menyehatkan hati. Harusnya kita bahagia. Jangan menanti-nanti pemberian orang dalam bentuk apapun. Bukan hanya mengharap, menanti juga jangan. Jangan menanti-nanti ucapan terima kasih. Sudah. Makin ikhlas, makin bahagia.
Makin banyak berharap dari makhluk, makin tidak bahagia. Allah tahu keperluan kita. Hanya Allah yang akan bisa mencukupi. Tidak usah banyak berharap ke makhluk. Akan datang waktunya kalau Allah memberi. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar membuat kita bisa mengendalikan apapun yang diamanahkan untuk dikendalikan. Orang takwa adalah orang yang paling bisa mengendalikan dirinya. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi ahli takwa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.